Syekh Kuro kedatangan Syekh Darugem. Diceritakan ada seorang pandita yang sangat pandai atau linuih yang bernama Syekh Kuro yang tinggal di Kerawang. Ia berasal dari bangsa Quraisy Mekah dan merupakan santri sufi daripada Syekh Nurjati di Gunung Amparan Jati. Syekh Kuro pernah kedatangan 3 orang tamu dari negeri Arab. Mereka adalah Ki Darugem dan pembantunya yaitu Ki Tangat dan Ki Hurmat. Mereka bertandang singgah di Kerawang dengan maksud hendak menguji kedalaman ilmu Syekh Kuro. Dengan rasa angkuh, mereka membawa kitab-kitab semuatan perahu atau sakonting yang dipikul oleh pembantunya tadi. Singkat cerita, mereka telah tiba di pondok pesantren Ki Syekh Kuro. Kemudian segera mengucapkan salam. Tuan rumah lalu menjawab salam dan saling berjabat tangan dengan tamunya itu, namun tanpa melepaskan momongan dengan mengemban putranya. Melihat sikap sambutan tuan rumah yang dianggapnya kurang menghormati tamu itu, Syekh Darugem bergumam di dalam hati, "Dasar pandita Jawa tidak tahu sopan santun." Syekh Kuro menangkap gerentesan atau umpatan hati salah seorang tamunya, kemudian segera masuk menyerahkan putranya itu kepada istrinya. Setelah itu segera keluar sambil membawa pelok atau biji buah mangga yang disimpan di samping tempat duduknya. Kemudian Syekh Kuro menyambut tamunya dengan ramah. Ia menanyakan asal-usul dan tujuan hingga jauh-jauh mendatangi pondoknya. Syekh Darugem kemudian menerangkan bahwa dirinya berasal dari negara Arab, datang ke wilayah Kerawang karena ingin bermupakatan dan bermusyawarah kitab dengan tuan rumah. Syekh Kuro kurang berminat untuk bertukar pikiran tentang isi kitab yang berisi dalil-dalil, sebab kitab itu ditulis dengan tinta pada kertas daluang. Malah ia menanyakan di manakah keberadaan sejatining syahadat, hakikat syahadat dan kalimah yang berwujud. Sedangkan Syekh Darugem mengeluarkan pendapat secara syariat bahwa kalimah syahadat itu berasal dari Mekah yang kemudian menyebar sehingga ke Pulau Jawa. Kemudian mereka berdebat dan berdiskusi secara kemupakatan aneh bin ajaib. Selama perdebatan itu, pelok tadi tumbuh hingga keluar buahnya. Melihat buah yang aneh itu, Syekh Darugem menanyakan jenis pohon dan rasa buahnya. Syekh Kuro lalu menerangkan bahwa buah itu buah mangga dan mempersilahkan kepada tamunya itu untuk memakannya agar bisa merasakan nikmatnya. Kemudian Syekh Darugem memakan buah ajaib itu hingga habis. Setelah itu ia bertanya tentang balong atau kolam untuk mengambil air wudhu. Syekh Kuro kemudian memanggil istrinya yang segera keluar dari dalam kamar dengan membawa bumbung berisi air, lalu diserahkan kepada Syekh Darugem sambil dijelaskan bahwa air dalam bumbung itulah sebagai bahan untuk berwudu. Melihat kelakuan tuan rumah yang aneh itu, segera saja Syekh Darugem berkata kurang sopan, "Ini apa? Dasar pandita Jawa, bumbung ini hanya berisi air sejari, dipakai kumur sekali saja sudah habis." Kemudian Syekh Kuro menjawab dengan tenang, "Tuanlah yang tidak percaya kepada Hyang Widi. Jika Tuan ragu, maka Tuan akan aku masukkan ke dalam bumbung ini." Demi mendengar tantangan Syekh Kuro itu, Syekh Darugem berkata seraya mengolok-olok, "Iya, cobalah. Jika memang muak, maka aku akan mengabdi kepada Tuan."
Segeralah Syekh Kuro menangkap tamu-tamunya itu, kemudian segera dimasukkan ke dalam bumbung. Akhirnya mereka bertiga sudah berada di dalam bumbung. Mereka seolah terperosok ke dalam sumur besar yang tidak bisa naik kembali untuk mencapai daratan. Mereka bertiga memohon ampun dan tobat atas perilaku kesombongannya dan meminta agar segera diangkat kembali. Kemudian Syekh Kuro segera mengeluarkan ketiga orang tersebut yang merasa kapok atas perbuatan yang telah dilakukannya itu. Singkat cerita, Syekh Darugem kemudian baiat ikut berguru kepada Syekh Kuro. Setelah itu, ia memanggil kedua santrinya itu agar segera membakar semua kitab-kitab yang dibawa dari Mekah. Setelah itu, mereka disuruh pulang kembali ke negara Mekah.